Piala AFF 2024 dimulai dalam 2 hari ke depan. Sementara itu, Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya di kejuaraan sepak bola Asia Tenggara itu pada Senin, 9 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup B pada Piala AFF 2024. Tim Garuda, yang kali ini akan menurunkan pemain-pemain muda berusia 22 tahun ke bawah, berada satu grup dengan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos, seperti yang sudah dimulai sejak Piala AFF 2018, meski berubah pada edisi 2020 karena pandemi COVID-19. Piala AFF 2024 juga digelar dengan sistem kandang atau tandang. 4 laga dimainkan di fase grup, 2 laga digelar di kandang dan 2 lainnya digelar di markas lawan. Myanmar akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kedua tim akan berhadapan di Tuwuna Stadium, Yangon pada Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat ya. Tim Garuda akan lebih dulu melakoni laga tandang di Piala AFF 2024. Selain Myanmar, Timnas Indonesia harus menjalani ujian yang sulit pada laga tandang lainnya. Ya, dalam laga ketiganya di grup B Piala AFF 2024, tim asuhan Shin Tae-yong itu bertandang ke markas Vietnam, Viet Tri Stadium, Phuoc, pada 15 Desember 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang pada fase grup Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. 2 lawan yang akan dihadapi tim Garuda di depan pendukungnya adalah Laos dan Filipina. Timnas Indonesia menghadapi Laos pada 12 Desember 2024. Sementara untuk laga kontra Filipina baru akan digelar pada 21 Desember 2024, memberikan kesempatan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk beristirahat lebih panjang dengan tidak bertanding pada 18 Desember 2024, di mana 4 tim lainnya bertanding, Myanmar versus Timnas Indonesia. Stadion Tuwuna, Yangon. Senin, 9 Desember 2024, kick-off, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, merasa sangat bangga dengan perkembangan mental para pemain Timnas Indonesia menjelang duel pertama melawan Myanmar pada fase penyisihan grup B Piala AFF 2024. Sumarji mengatakan mentalitas memang jadi salah satu aspek utama yang telah ditingkatkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, selama pemusatan latihan, TC. Selain itu, fisik para pemain juga mendapatkan perhatian penuh. Menurut Sumarji, para pemain telah memperlihatkan perkembangan yang pesat dari segi mental. Oleh karena itu, skuad Merah Putih bisa memiliki kepercayaan diri untuk menatap persaingan ketat di Piala AFF 2024. PSSI resmi rilis 24 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menariknya, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret 2 pemain abroad dalam skuad final Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia abroad yang diputuskan dicoret oleh Shin Tae-yong adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Sebelumnya, nama Justin Hubner dan Ivar Jenner masuk ke daftar 33 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, TC. Namun, Justin Hubner dan Ivar Jenner tidak kunjung mendapat izin dari klubnya sehingga STY memutuskan mencoret keduanya. Hal ini dikarenakan Piala AFF tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub berhak untuk tidak melepas pemainnya ke tim nasional. Timnas Cina dikabarkan berencana naturalisasi 5 pemain jelang lawan Timnas Indonesia. Salah satunya ada pemain ex-Manchester United. Diketahui, Timnas Cina masih menyisakan 4 laga lagi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pertandingan itu akan mempertemukan Cina dengan Timnas Indonesia. Duel Cina versus Timnas Indonesia akan tersaji pada 5 Juni 2025. Dengan begitu, ini jadi 2 laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina sendiri kini masih terdampar di dasar klasemen sementara grup C. Mereka mengemas 6 poin, sama seperti Timnas Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain yang menduduki posisi ketiga hingga kelima berurutan. Mengingat persaingan berlangsung ketat di grup C sehingga Cina masih punya kans lolos ke Piala Dunia 2026, mereka pun mempersiapkan diri lebih matang untuk melakoni 4 laga tersisa di grup C. Kelima pemain itu adalah Rian Raposo, Christopher Cheng, Oscar Maritu, Serginho, dan Tahith Chong. Nama Tahith Chong pun jadi sorotan besar. Pasalnya diketahui, Tahith Chong diketahui pernah bergabung dengan Manchester United. Hal itu tepatnya terjadi pada musim panas 2016. Winger berusia 25 tahun itu bergabung ke Man United dari Akademi Feyenoord Rotterdam. Tahith Chong Senidri memulai karirnya di skuad Man United U18. Kemudian, pemain kelahiran Willemstad,
Curaçao, pada 4 Desember 1999 itu pun debut di tim senior Man United pada 2018. Kemudian, Tahith Chong dipinjamkan ke beberapa tim untuk mendapat pengalaman dan menit bermain. Pada musim panas 2022, pemain berpaspor Belanda ini pun dilepas permanen Man United ke Birmingham City. Kini, dia membela Luton Town sejak musim panas 2023. Akankah rumor ini benar terjadi? Jika bisa menaturalisasi kelima pemain itu, Cina tentunya berharap bisa tampil lebih moncer demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi skuad Garuda akan diperkuat 24 pemain di Piala AFF 2024. Para yang tersebut sudah siap tempur. Skuad Garuda akan melakoni laga perdana grup B dengan melawan Myanmar di Stadion Puna, Yangon, Myanmar, Senin, 9 Desember 2024. Sumarji mengatakan 24 pemain sudah siap turun laga untuk pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut sudah melakukan persiapan sangat matang. Ya, 24 pemain, kata Sumarji, Jumat, 6 Desember 2024. Sumarji tak bicara banyak soal situasi Justin Hubner dan Ivar Jenner, sebab klub masing-masing pemain belum memberikan izin. Daftar lengkap pemain Timnas Vietnam untuk Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-SIK memilih untuk memasukkan nama penyerang naturalisasi Rafael Son atau Nguyen Xuan San. Vietnam sebelumnya memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan, TC, di Korea Selatan. 2 pekan di Korea Selatan, Vietnam menjalani latihan intensif dan melakoni 3 pertandingan uji coba. Setelah itu, sesi latihan dilanjutkan di Vietri mulai Kamis 5 Desember lalu. Pada sesi tersebut, pelatih Kim Sang-SIK memanggil 3 pemain baru termasuk Nguyen Xuan San. Mereka baru dipanggil karena lebih dulu harus membela Namdin di ajang AFC Champions League 2024-2025. Selain Xuan San, 2 pemain dari Namdin adalah Nguyen Van Enam dan Nguyen Van Toan. Dari 33 pemain, Kim Sang-SIK kemudian hanya mendaftarkan 26 pemain ke Piala AFF 2024 sesuai dengan regulasi. Ada 7 pemain yang dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan. 7 pemain tersebut adalah Dang Van Lam, Han Van Dek, Nguyen Van Truong, Tran Bao Toan, Nguyen Tai San, Nguyen Din Bak, dan Nguyen Quoc Viet. Dicoretnya Dang Van Lam bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, Dang Van Lam sudah lama jadi andalan Vietnam. Namun, setelah cedera pada 2024 ini, dia kalah bersaing dengan Nguyen Philip. Pelatih striker Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun ungkap pemain naturalisasi Timnas tertarik pada K-League atau Liga Korea. Untuk meningkatkan dan memberikan pelatihan yang spesifik untuk para penyerang atau striker Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengajak mantan anak didiknya, Yeom Ki-hun. Dia datang sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong, yang melatih striker Timnas Indonesia secara khusus. Pelatih berusia 41 tahun itu menyatakan bahwa ketika dia pertama kali tiba di Indonesia, dia tidak pernah membayangkan kondisi yang akan terjadi. Dia perlu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Yeom Ki-hun mengakui fakta bahwa keadaan sebenarnya berbeda karena dia tidak melatih pemain Korea Selatan. Selain itu, tim Garuda terdiri dari pemain lokal dan pemain asing yang saat ini bermain di Eropa. Menurutnya, butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sulit ini. Selain itu, Yeom belum lama bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pemain lokalnya ada, pemain naturalisasinya ada banyak, jadi perlu waktu untuk organisasi. Kekuatan organisasi tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, ya ujar pelatih striker Timnas Indonesia tersebut dilansir dari media Korea Selatan, Best 11. Menurut mantan pelatih Suwon FC tersebut, saat dia menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awalnya, dia tidak memiliki tugas khusus karena dia hanya melihat dan menilai kondisi skuad Garuda. Dia berpartisipasi dalam latihan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya saat tim Garuda mempersiapkan untuk pertandingan. Pada 30 Agustus lalu, Yeom berpartisipasi dalam latihan perdana Timnas Indonesia. Ini juga menjadi kesempatan pertama baginya untuk bertemu dengan pemain Timnas Indonesia. Yeom bilang dia masih canggung dan belum dekat dengan pemain saat itu. Namun, pada November 2024, saat tim Merah Putih mempersiapkan pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, hubungan mereka semakin dekat. Oleh karena itu, dia telah melakukan banyak percakapan dengan penyerang Timnas Indonesia. Setelah dipanggil 3 kali, saya bisa mengenal banyak pemain. Awalnya saya berada dalam situasi untuk menonton dan belajar, tetapi sekarang pelatih telah memberi saya peran sebagai pelatih penyerang.
Namun, karena ini timnas, jadi waktunya tidak banyak, ucap Yeom. Di sela-sela tersebut, Yeom Ki-hun ungkap pemain naturalisasi timnas tertarik pada K-League. Dia mengatakan bahwa pemain naturalisasi yang bermain untuk timnas Indonesia tertarik untuk bermain di K-League karena dia memiliki banyak rekor di Korea Selatan. Yeom Ki-hun adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dari negeri ginseng. Dia memiliki rekor yang luar biasa. Dari Jeonbuk Hyundai Motors hingga Suwon Samsung, Yeom sempat membela 4 klub Korea Selatan. Dia telah bermain 546 pertandingan profesional untuk Ulsan Hyundai, Korean Police, Suwon Samsung, dan Jeonbuk Hyundai Motors. Dia juga mencetak 103 gol dan memberikan 131 assist. Untuk 4 tim ini, asisten pelatih yang lahir pada 30 Maret 1983 tersebut mengatakan bahwa para pemain naturalisasi dari timnas Indonesia mendatanginya setelah mengetahui rekor tersebut.